Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, driver taksi mobil listrik. Saya dengan Arif Firdaus dari Puljoglo. Ini adalah video ketiga saya buat. Yang pertama itu tentang bagaimana masuk menjadi mitra Green SM. Yang kedua tentang bahasan nilai-nilai insentif agar pendapatannya optimal. Nah, yang ketiga ini saya kepikir, kan di Green SM ini punya iklannya itu pendapatan bisa sampai 2 digit ya. Nah, saya dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember ini menjalani dan ingin berbagi. Nah, makanya saya buatkan video ini. Apakah memang sebegitu menjanjikan menjadi driver Green SM taksi mobil listrik dari Vietnam ini? Yang pertama, setelah saya jalanin ya, ini pertama target saya adalah 500.000 per hari, tidak pernah putus sampai dengan 1 bulan dulu, agar biar ketahuan pendapatan apakah betul 1 bulan ini saya mendapatkan 2 digit. Nah, saya laluin 1 hari 500.000, saya pulang. Sesekali 600, 700, dan 800. Tapi terus terang banyak senior saya yang masih dapetin 1 juta per hari. Sedangkan saya ngerasa di 800 sampai menjelang 900.000 aja saya kerja sampai malam itu. Karena kita perlu antri untuk ngecas di tempat beberapa charging itu banyak yang mesin rusak, sehingga kita perlu antri lebih banyak gitu, lebih lama maksud saya. Karena orang yang mau ngecas kan banyak ya, driver taksi. Akhirnya kita butuh kadang 2 jam buat ngecas, sampai ke selesainya itu bisa sampai 3 jam. Itu nyita waktu. Jadi makanya saya ngerasa capek banget itu mengejar 1 juta, kecuali argonya gede-gede ya. Karena kemarin saya ngejar di angka hampir 900 ya, 800 sekian aja itu saya udah 14-15 trip. Terus saya coba bandingkan dengan skema saya, coba bertahan di 500.000 ya selama 1 bulan ini, dengan trip rata-rata 8, 10, paling banyak di 12 trip. Nah, jadi idealnya tuh untuk mencapai 500 itu 8 trip aja udah bisa. Kalau misalnya argonya kecil-kecil, 10 trip. Kalau di 600-an atau 500 lebih itu bisa di 12 trip karena argonya memang kecil-kecil. Nah, jadi setelah saya coba pelajarin ya, di pendapatan saya selama 1 minggu, karena ini kan ada insentif mingguan ya. Insentif mingguan itu pertama 500.000, kantor akan memberikan kita sekitar 200 ribuan. Nah, ini saya kejar di jam sibuk. Karena jam sibuk kantor memberikan 13% insentif tambahan dari pendapatan. Jam sibuknya itu dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Sedangkan malam jam 4 sore sampai jam 8 malam. Itu jam sibuk. Nah, saya kejar di waktu itu. Jadi jam sibuk saya bisa di 400.000, paling sedikit di 300 ribuan. Nah, berapa yang saya dapat? Kalau saya jam sibuknya di 400, sisanya di luar jam sibuk itu 100.000, berarti saya dapat sekitar 60.000 tambahan per hari itu. Nanti diakumulasikan selama 1 minggu, nanti dikali. Nah, cuman kan saya nggak tetap stabil ya 400.000 terus di jam sibuknya enggak. Jadi saya coba pertahankan di 500.000 dalam 1 hari. Jam sibuknya paling besar. Jadi ada yang 300, 3,5, 400. Kita coba pertahankan itu. Selama 1 bulan saya coba terapin. Nah, mulai dari per 1 minggu dulu. Per 1 minggu di 500.000 itu kadang 500 lebih, kadang 600, itu kurang lebih lah. Saya dapat per hari insentif, pembagian dulu, pembagian hasil itu saya dapat sekitar 220.000 sampai 230.000 satu hari.
Sedangkan insentifnya itu kisaran 40 sampai 60. Insentif tambahan nanti diambilnya setelah 1 minggu di hari Selasa malam biasanya admin tuh kirim tambahan insentif. Jadi setelah diakumulasi selama 1 minggu, kita semua fluktuatif ya, naik turun ya. Pendapatan kan kita nggak ada yang tahu, namanya kita ngejar taksi, orderan itu kita nggak bisa pastikan nilainya berapa. Tapi kalau kita ritmenya kita jaga 500.000 per hari, 500-an per hari maksudnya, itu kita akan mendapatkan 1 minggu stabil di angka 1.400.000. 1.400.000 1 minggu. Nah, kalau terendahnya mungkin saya bisa dapat di 1.3 lah. Karena kalau 500 pembagian kita 200.000 doang aja, 200.000 aja, kita kali 6 kan, 6 hari kerja kan, 1 hari libur. Kan udah 1,2. Sedangkan kita rata-rata di atas 500 sekian gitu kan, 500 sekian. Jadi idealnya kita dapat 1 minggu itu pembagian hasil 1.400.000 buat kita. Nah, 1.400.000 ditambah insentif dalam 1 minggu. Kalau kita full 500, itu kita akan dapat 700.000-an, 720, 7,5, 800. Terakhir malahan saya dapat 900.000 karena ada payday, terus ada momen-momen yang memang kejar di hari ini pas gajian sampai sekian trip gitu kan. Nanti kita akan dapat tambahan, entah itu 50.000, entah itu 100 atau 150.000. Jadi nilainya itu lumayan besar kalau ditambah gitu kan semuanya itu. Jadi terkadang kita dapat insentif itu 700 ke atas, 720, 750, 800 sampai terakhir saya dapat 900.000. Jadi bisa dihitung, kita ambil rate-nya dia. Saya kan dapat 700 sampai 900. Kita ambil rate-nya tengah-tengah 800.000. Nah, 800.000 ditambah 1,4 tadi berarti 2.200.000 seminggu. 2.200.000 seminggu. Hampir 2,5, 2,2. Nah, kalau dihitung 2.200.000 kita kali 1 bulan itu kan berarti 4 kali kita terima pendapatan. Otomatis kita dapat 8.800.000, bisa lah dengan 9 juta. Itu 9 juta tuh dapat, bisa tuh 9 juta. Nah, kita mobil bawa pulang nih, Mobil bawa pulang kalau kita memang pendapatan kita bagus selama 1 bulan, itu ternyata kantor memberikan insentif mobil. Dijaga dengan baik, kita keluar juga memang pendapatannya juga bagus, optimal, sehingga kantor memberikan insentif untuk perawatan dan stay mobil di rumah. Itu nilainya kurang lebih sekitar 700-an juga, seperti kayak 1 insentif. Berarti anggap aja insentif itu bisa sebulan 5 kali. Ya, bisa dibilang 5 kali. Karena ada tambahan kita mobil bawa pulang ke rumah itu. Jadi bisa dibilang pendapatan saya tuh sebulan bisa hampir 10 juta. Belum dengan tip kan. Kalau tambah tip kan kadang ada orang yang memang ngasih kita tip gitu kan. Itu kalau diakumulasi pendapatan kita bisa 10 juta. Jadi memang di Green SM itu kalau untuk mengejar 2 digit itu kemungkinan besar dapat. Itu saya cuma 500 ya. Sedangkan orang yang giat dan memang aktivitasnya itu bisa di mobil terus, itu bisa lebih dari pendapatan saya. Saya kadang siang tidur di rumah, istirahat, makan siang di rumah, baru keluar lagi. Karena kan saya ngejar jam sibuknya aja. Jadi saya nggak di luar dari jam sibuk, ya nyantai aja gitu. Saya ngejar jam sibuk. Jadi makanya kadang saya siang tidur di rumah, makan gitu kan, baru keluar lagi sore. Saya kadang selesai sampai jam 9 malam, habis itu pulang. Paling lama, paling ngecas lah. Yang ngecas itu agak lama. Saya mesti cari tempat cas yang memang nggak terlalu ngantri. Itu yang agak lamanya. Tapi so far nanti akan saya coba ceritakan di video selanjutnya aja tentang tempat-tempat casan kalau bagi Anda yang sudah bergabung di Green SM Taksi ya. Tapi ini saya coba fokus bagaimana pendapatan di Green SM Taksi 2 digit. Nah,
ini secara pengalaman saya pribadi, udah saya coba alamin. Saya ambil yang minimal aja, karena satu hari 500.000 itu minimal. Nah, sedangkan ada yang 800, ada juga yang 1 juta gitu. Saya ambil yang di minimal. Saya rata-rata juga stabil di 500-an. Saya juga nggak ngoyo-ngoyo, udah 500 pulang gitu kan, sisain tenaga buat besok lagi, udah 500-an pulang gitu kan. Kecuali arah pulang, saya ambil rute orderan yang sesuai dengan arah saya pulang, dapat lagi, nah itu baru 500-an lebih gitu kan. Tapi yang jelas setelah saya jalanin ini, kalau Anda ingin mendapatkan penghasilan 500.000, kejar di jam sibuknya, masuk di Green SM Taksi ini, minimal 500. Bagaimanapun caranya itu 500.000 coba dicapai gitu. Dan saldo yang terpendam, saya selalu pendam di saldo ya. Jadi misalnya ada insentif tambahan 700 gitu kan, otomatis saya ambil cuma 500, sisain gitu. Saldo saya sebelumnya misalnya ada 300, ditambah yang tambahan 200, itu jadi 500. Terus saja setiap minggu begitu bertambah. Jadi saldo saya itu bisa di 1 juta. Walaupun kita udah ambil 500.000-nya. Kita kebutuhan seminggu 500.000 aja dulu diambil. Kita pengen tahu gitu kan gimana pendapatan kita bisa optimal nggak begitu. Dan ternyata dompet kita makin banyak tuh, kita nggak perlu top up. Saya udah lama nggak top up dompet aplikasi. Terus juga WD per hari pun juga kalau kita mau 50.000 atau 100.000 gitu kan bisa gitu kan. Itu nggak ngeberatin kita. Kita mau kasih semuanya ke dapur juga is okay gitu kan. Kita masih bisa ngambil dari dompet 50.000, 100.000 per hari, kita ambilin gitu is okay, karena pendapatan terus ada gitu dari selama kita bergerak 500 per hari. Teman-teman Green SM, bagi Anda yang sudah bergabung, udah ngikutin tahap video saya yang pertama dan yang kedua, sekarang yang ketiga. Jadi benar kemungkinan besar Anda mendapatkan 2 digit. Saya udah coba jalani dengan tarif yang minimal 500 per hari aja saya dapat. Ya, gimana yang 800 sampai dengan yang 1 juta. Karena saya udah ngobrol sama rekan kita yang udah 1 minggu dia dapat 3 juta. Anda bayangkan, 1 minggu 3 juta. Berarti kan dia dapat tembus sampai 12 juta. Kalau saya kan cuman berikut sama tips 10 juta gitu kan. Sedangkan dia secara hitungan aja, belum tipsnya, itu udah 12 juta. Dan saya tahu pasti capek lah dia. Saya nggak bisa ikutin, karena saya kadang sholat aja mesti digabung. Karena jam sibuk itu maghrib ketemu isya itu jam sibuk. Jadi pasti saya lagi bawa penumpang gitu, nyampe di titik isya udah, padahal lagi di jalan maghrib gitu. Mau nggak mau saya sholat isya gabung dengan sholat maghrib. Jadi untuk waktu yang lain masih bisa, zuhur masih istirahat, asar sebelum berangkat saya sholat dulu, masih bisa untuk yang muslim ya. Kalau untuk yang non muslim mungkin bisa digeber habis tuh, kecuali dia libur paling di hari libur ya, minggu ya, dia baru minta libur. Untuk liburnya pun kalian kalau misalnya libur jatuh di hari biasa dan ada keperluan, izin ya, harus isi form izin. Misalnya, oh ya, saya mau ngejar target tetap 500 kali 6, otomatis libur Anda selain keperluan itu dipakai buat narik taksi, sisanya keperluan Anda di hari apa, itulah izin formnya, form izin. Dan alasannya ya bisa keperluan keluarga atau mengganti waktu libur Anda yang memang Anda pakai. Yang jelas harus isi form. Kalau misalnya nggak isi form, kantor nggak akan mendetek kita seolah-olah kayak kita jadi nggak libur gitu, terus aja narik gitu, padahal kita maunya libur. Jadi cukup itu ya. Ini durasi 15 menit saya. Ini video yang ketiga saya menjelaskan untuk bagaimana di Green SM Taksi dapat pendapatan 2 digit dalam 1 bulan. Saya dari bulan Maret sampai bulan Desember ini udah mobil kedua saya, dan Green SM ngasih mobil baru, harus dirawat, dan mobil baru ini harus kita siapkan duit 300.000 untuk kalau terjadi apa-apa, gesekan atau apa, itu pasti kita akan bertanggung jawab untuk bayar premi asuransinya kalau terjadi apa-apa mobil ini, minimal di 300.000. Sekian itu aja. Dan dompet aplikasi harus tebel, e-money atau flash itu buat tol itu juga harus ada saldonya.
pulsa kita juga mesti bisa telepon ke semua operator. Itu harus disiapkan agar kita semuanya ready menerima konsumen. Konsumen dapat yang dari Gojek, nggak bisa kita chat, otomatis kita harus telepon. Sesekali bisa diangkat, sekali kadang juga enggak. Yang penting kita nggak pernah milih-milih order agar performa kita bagus, insentif keluar. Ya, itu aja pesan dari saya. Selamat berjuang untuk sesama driver Green SM Taksi. Sampai ketemu di video selanjutnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.